Mungkin di video sebelumnya ada yang berkomentar ya, kenapa ikan di sungai Jepang itu sampai besar-besar, emang nggak ada yang ngambil. Hari ini cuacanya lagi mendung. Hujannya habis reda juga. Kita bakalan tengok ikan dulu ya. Hari ini airnya nggak jernih banget ya teman-teman, karena habis hujan juga. Ini kalau ikan di sungai di desa ini hidupnya bebas nih. Jadi orang Jepang itu kenapa nggak ngambil ikan yang ada di sungai itu, anggapan mereka itu karena air sungai itu kotor ya teman-teman, otomatis juga ikannya ikut kotor juga lah. Orang Jepang itu lebih cenderung memilih ikan laut ya teman-teman, pokoknya semua hasil laut lah. Jadi anggapan mereka itu ikan dari laut itu lebih bersih. Terus juga kenapa dibiarkan berkembang biak dan hidup bebas di sungai-sungai yang ada di pedesaan Jepang itu bisa dijadikan sebagai pendeteksi awal kalau sungai itu tercemar ya teman-teman. Misalkan kalau ikannya pada mati, berarti aliran sungai ini terindikasi tercemar limbah. Ini kondisi pedesaan di pagi hari ya teman-teman. Ini ciri khasnya kalau di pedesaan itu rumahnya itu tua-tua. Ini rata-rata terbuat dari kayu. Ini pasti kayu pilihan lah, dan tahan lama juga. Terus aku suka banget nih kalau ada tanaman-tanaman model kayak gini. Kerasa banget kalau kita lagi di Jepang. Orang-orang tua yang ada di pedesaan ini biasanya pada nanam sayur kayak gini ya teman-teman, di samping rumah. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini kita bakal jalan-jalan belusukan ke pedesaan yang ada di sekitar rumahku ya. Jadi sekarang aku tinggal di daerah Ehime, Yawatahama. Jadi memang di daerahku ini banyak banget aliran sungai ya teman-teman. Terus juga karena di pedesaan bangunannya juga unik-unik sih menurut aku, bangunan zaman dulu. Ini pohon sakura kalau nggak salah. Ada kereta lewat teman-teman. Hari ini habis hujan ya. Terus cuacanya masih dingin ya, hawanya. Tapi nggak tahu kenapa hari ini tuh nggak begitu dingin banget. Hawanya pokoknya seger. Ini kemarin kita sampai jembatan kuning ya teman-teman.
Ini kayaknya sih jembatannya udah lama juga. Tapi cara bangunnya hebat ya teman-teman. Itu orang Jepang itu kalau membangun gedung, rumah atau apapun itu nggak asal-asalan ya. Ini benar-benar kokoh banget. Ini ada mobil Coca-Cola. Ini jadi mobil ini tuh yang selalu ngisi mesin Jido Hambaiki ya, kayak gini teman-teman. Ini kenapa di Jepang itu nggak ada warung-warung ya, atau pedagang kaki lima seperti di Indonesia. Ini karena udah ada ini. Ini namanya mesin Jido Hambaiki ya, atau mesin penjual otomatis. Jadi kalau kita mau beli minuman atau rokok itu di mesin kayak gini. Biasanya ada di sudut-sudut pedesaan sih, kayak gini. Ini wujudnya kayak gini ya teman-teman, Jido Hambaiki atau mesin penjual otomatis. Jadi yang warna biru ini tulisannya Sumeta itu dingin ya, terus yang ini merah ini yang hangat. Karena agak lumayan dingin hari ini, aku mau beli yang anget-anget aja. Kita beli ini aja ya, coba ya. Ini vitamin C 150 yen, Sumeta ya, hangat. Kita masukin uangnya dulu nih, 200. Udah hijau, kita tinggal tekan aja. Agak susah ini ya teman-teman. Terus jangan lupa kembaliannya diambil. Caranya kayak gitu. Sepi ya teman-teman, maklum lah, emang kalau di pedesaan rata-rata kayak gini sih kondisinya. Terus juga kalau di Jepang itu banyak ini tugu-tugu kayak gini ya teman-teman. Terus ada model gapura, nanti bakal aku kasih lihat sambil jalan. Ini kalau menurutku sini sebagai apa ya, batas wilayah lah atau patok kayak gitu. Sepi ya teman-teman. Nanti kita bakal jalan ke sana ya. Kita lihat apa aja yang ada di sana. Ini di depan itu ada rumah bagus banget ya teman-teman. Jadi ciri khas rumah di Jepang itu atapnya itu, pasti kalau lihat atap kayak gitu udah tau lah, pasti itu rumah Jepang ya. Ada lancip-lancipnya kayak gitu. Kayak kalau diperhatiin sih mirip sama rumah Padang ya teman-teman. Ini jembatan rel kereta yang tadi lewat. Hari ini aku jalan kaki ya teman-teman, sekalian olahraga. Soalnya ini hawanya nggak terlalu dingin ya,
seger pokoknya hari ini. Terus segernya itu sama kayak di Indonesia, jadi pas. Mungkin karena habis hujan juga di sini. Ini jadi seperti ini ya teman-teman. Suasana pagi di pedesaan Jepang di sekitaran tempat tinggalku. Jadi nggak perlu itu jalan-jalan ke kota ya, karena dari sini lumayan jauh juga sih naik kereta. Menurutku kalau jalan-jalan di sekitaran rumah aja udah cukup. Nah, di sini nih ada selokan nih teman-teman. Tuh, selokannya aja bersih. Ush. Ini orang Jepang itu kalau bangun itu nggak main-main ya teman-teman. Itu benar-benar kuat banget. Nih bagusnya lagi tuh. Jadi di pedesaan itu, di pedesaanku ini dikelilingi sama bukit-bukit ya teman-teman. Terus ini juga kemarin udah berbuah sih, udah dipanen juga. Ini tanaman apa kira-kira teman-teman, ada yang tahu nggak? Kayak udah mati ya, tapi ini sebenarnya masih hidup teman-teman. Jadi daunnya dipotongin sama yang punya kebun. Jadi ini tanaman kesemek ya teman-teman, sama kayak yang ada di Indonesia. Ini pohonnya nih kecil-kecil nih. Ini kalau pas lagi berbuah lebat banget, warnanya kuning kan. Ini kesemek. Itu apa itu? Oh, ini kuburan teman-teman. Oh, ini itu ternyata kuburan teman-teman. Jadi kalau di Jepang itu budayanya orang yang meninggal itu dikremasi ya. Jadi yang ditaruh di makam itu abunya ya teman-teman. Ini sekolah TK-nya anak-anak Jepang nih kayak gini. Ya kurang lebih sama lah kayak yang di Indonesia ya. Ada perosotan, terus ayunan. Nih rumahnya kalau di pedesaan sekitaran tempat tinggalku kayak gini nih teman-teman. Jadi ciri khas rumah Jepang itu kayak gini nih. Terus halaman rumahnya pasti ada tanaman kayak gini. Bener-bener kerasa kalau di Jepangnya. Terus selokannya juga bersih. Nah ini teman-teman yang aku maksud. Ini kalau dalam bahasa Jepang itu tori ya. Jadi pembatas
wilayah antara tempat suci dan pemukiman. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu, di dalam ada kuil ya, tempat peribadatannya orang Jepang. Seger banget teman-teman, suasananya di sini beneran. Kedengeran nggak tuh suara airnya? Jadi nggak perlu jauh-jauh main ke kota ya teman-teman, kalau menurutku sih. Ini di suasana di pedesaan pun nggak kalah menarik. Seger banget. Jadi nggak perlu refreshing jauh-jauh lah, di sekitaran rumah aja udah bikin pikiran kita itu fresh kayak gini. Sambil menyusuri selokan yang ada di pedesaan Jepang nih, kayak gini nih. Tapi nggak ada ikannya sih kayaknya. Mungkin suasananya kayak di Dieng ya teman-teman. Seger banget. Ini di sebelah ini tanaman jeruk nih, sama kesemek juga kalau nggak salah. Ini musim panen di daerahku udah lewat sih teman-teman, karena aku sibuk kerja juga jadi nggak sempet bikin video. Kalau di Indonesia mungkin ini banyak penginapan ya udah ya. Ini pasti kalian betah tinggal di sini nih. Ini banyak banget pohon kesemek ya teman-teman di daerah sini. Ini rumahnya nih, modelnya kayak gini bagus. Yang sebelah sini rumahnya udah modern, jadi nggak kalah bagus ya rumah modern sama yang rumah zaman dulu. Ini aku denger di sebelah sana kayak ada suara mesin. Kita coba lihat ya. Kayaknya lagi nebang pohon apa ya. Baru lihat ada orang Jepang yang lari-lari nih, karena hari ini hari Minggu juga. Oh ternyata suaranya dari sini teman-teman. Ini pohon bambu semua ya, pohon pring lah cara Jawanya. Di depannya ada jeruk juga. Oh, udah waktunya panen.
kayak lagi ada orang terabasan ya teman-teman. Biasanya orang terabasan itu di bukit-bukit kayak gini. Oh, jadi mereka itu lagi nebangin pohon teman-teman, pakai selengsok. Ini bambunya di sini juga nggak kayak di Indonesia ya teman-teman. Kalau di Indonesia kan itu di apa, tiap-tiap rosnya ada daun yang kering itu ya. Ini kalau di sini nih, dari bawah sampai atas bersih nih. Ini nih perkebunan jeruknya di Jepang kayak gini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kita kali ini. Ikuti terus video